dunia ini adalah sia-sia. Orang yang mau mendapatkan hikmat harus melalui cobaan, dan orang yang terus mengejar ilmu, banyak hal tantangan yang harus dilewati. Saling membantu adalah jalan yang lebih baik daripada mengandalkan sendiri. Orang tidak akan merasa puas dalam mengejar sesuatu dengan bertambah harta, dan banyak juga yang bisa menghabiskannya. Kehidupan manusia dengan susah payah dari keturunan ke keturunan berganti ke dunia ini. Seseorang yang bertambah harta, bertambah juga orang yang menggunakannya. Orang yang lekas marah berarti ia orang yang bodoh. Masalah yang datang harus dihadapi, bukan dijauhkan atau dibiarkan. Tidak cukup pengalaman atau tindakan, tetapi membutuhkan kebijaksanaan yang matang. Semasa masih muda, nikmati hidup, dan itu saat yang tepat dan berguna. Orang yang berhikmat memiliki wajah yang bersinar, dan wajahnya selalu senyum tanpa kelihatan marah. Walau kita tidak punya apa-apa dalam hidup ini, namun kalau kita ingin berhasil, harus memiliki hikmat. Kebahagiaan manusia di bumi ini makan, minum, dan bersukaria dari hasil pekerjaan yang dilakukan. Menikmati hidup dengan istri seumur hidup, bagian dalam hidup dalam usaha dan dengan jerih payah. Dalam dunia ini hanya sementara. Kita berusaha karena keturunan ganti keturunan. Merit lebih baik dari single, karena berdua mendapatkan upah lebih dari seseorang. Mencintai uang dan kekayaan tidaklah puas, karena semuanya sia-sia. Jika kita berjanji kepada Allah, harus ditepatin. Jangan sampai kita meremehkannya. Lebih baik kita tidak berjanji kepada Allah dalam melakukan segala sesuatu. Isi buku yang ke-22, orang sombong akan jatuh. Orang yang menilai dan berkata membenarkan hal yang salah akan mendapatkan celaka dalam hidupnya. Hal-hal yang benar ada, maka di situ akan mendapatkan hal-hal yang menguntungkan, dan dengan benar maka hal bisa menjadi tenang pun ada, dan pasti banyak orang yang menyukai dengan waktu yang lama. Orang yang sombong hanya mementingkan pribadi, tidak dihargai oleh orang. Orang yang punya prinsip yang benar sesuai perkataan dan perbuatan, maka ia memiliki kekuatan dalam dirinya. Manusia akan mengalami musibah jika memutuskan sesuatu tidak ada dan memberi keputusan yang tidak tepat. Ada kebenaran, ada damai karena memiliki kebenaran, maka menghasilkan rasa tenang untuk selama kita memiliki kebenaran. Kita merusak, maka kita akan dirusak. Jadi segala sesuatu tergantung dari kita, maka hasil juga tergantung dari kita. Perlu kita introspeksi jika kita masih banyak kekurangan, sebab dengan bicara manusia diubah dan dinilai dengan pribadi yang sebenarnya. Kalau manusia tidak bisa menjaga bumi dan menjaga hubungan antara manusia, maka baik bumi maupun keadaan dunia akan kacau. Seseorang yang berkuasa, setiap ambil keputusan harus benar dan adil. Orang yang berpikir negatif, perbuatan yang tidak benar, tidak memiliki ketenangan dalam hidupnya. Jangan menganggap diri kita sudah sempurna dan juga menganggap berakibat diri kita serba bisa, maka fatal yang akan kita alami.
raja memerintah menurut kebenaran dan pemimpin menurut keadilan. Jika kita menumbuhkan kebenaran, ada damai sejahtera dan timbullah karena kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Jika kita lemah dan goyah dan tawar hati, kita harus memandang Allah supaya Allah menyelamatkan kita. Tuhan menghakimi orang yang bersalah dengan bijaksana, tidak sembarangan setiap ambil keputusan. Di dalam Tuhan ada satu kekuatan untuk mengalahkan segala sesuatu, karena dalam Tuhan segala kekuatan yang terbesar ada padanya. Isi buku yang ke-23, apa yang telah Tuhan tentukan bisa terjadi. Jangan kita menganggap kita sudah pasti benar. Jangan menganggap diri kita sudah cukup. Jangan membanggakan diri walaupun kita sudah kuat dalam hal apapun. Berusahalah di mana kita berada, tempat itu makmur. Manusia tidak berkuasa, tidak menentukan jalan hidupnya, dan orang yang berencana sesuatu tidak bisa menentukan langkahnya. Orang yang jatuh pasti bisa bangkit, dan orang yang pergi pasti kembali. Orang akan mengalami kesulitan saat dia membiasakan hidup tidak benar, dan dia seorang yang keras hati dan akan merugi sendiri. Orang yang bijak jangan menganggap dirinya sudah bijak, dan jangan orang yang hidupnya sudah senang tetapi mengaguminya. Orang yang jauh dari Tuhan tidak merasa syukur dan berterima kasih apa yang telah Tuhan sediakan. Kalau hidup kita jahat dan tidak menjalankan hidup dengan keinginan Allah, maka hidup kita menurut Allah tidak ada manfaatnya. Orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan dalam hidup, maka segala berkat akan terus datang, dan Tuhan menyediakan yang kita perlukan, dan kehidupan tetap menikmati segala yang Ia terima dari Tuhan. Tuhan akan memberi kepada kita hati yang baru dan langkah yang baru, agar kehidupan kita mau mengikuti rencana Allah sampai ke keturunan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga kita percaya dan bergantung kepadanya. Tuhan memberi kabar baik dan memberi pertumbuhan secara rohani, dan supaya ada kesetiaan dan keputusan yang matang yang akan kita jalani dalam hidup ini. Tuhan marah dan menimpa kepada manusia karena Tuhan mengingatkan, dan manusia tidak menghiraukan. Tuhan berseru, namun manusia tidak mau mendengar dan menjawab perkataan Tuhan, dan malapetaka akan datang atas manusia. 24. Masa depan manusia ada di tangan Tuhan. Sangat tepat jika kita berusaha segiat mungkin di saat masa muda. Selalu introspeksi jika merasa bersalah sehingga perubahan akan datang. Sangat baik setiap pria berjuang di saat masa mudanya, karena itu kesempatan yang baik dalam hidup manusia pasti ada rasa mengeluhnya. Oke, sekian. Semoga Anda puas. Dari 21 tadi ya, kalau nggak salah ya, sampai ke 24 isi bukunya ya. Oke, saya sekian dulu. Semoga Anda puas. Amazing, wonderful, Han Piao Liang, luar biasa ya. Di pagi hari ini yang santai dan hawa sejuk, udara sejuk, dan air surut jauh